Kalau kamu ngeklik video ini, kemungkinan kamu termasuk orang yang susah banget lepas dari HP. Rasanya gak nyaman aja gitu kalau nggak buka HP. Bisa jadi kamu nge-scroll medsos sebenarnya tanpa tujuan dan kadang malah bablas. Awalnya yang niatnya mau ngerjain tugas, malah nggak jadi gara-gara keenakan nge-scroll medsos. Dan akhirnya gak jadi ngerjain tugas deh. Dan meskipun kita udah ngerasain gak enaknya medsos, udah ngerasain dampak negatifnya juga, tapi entah kenapa tiap hari kita ngulangin ini semua. HP dan segala apapun yang ada di internet itu didesain supaya bisa membuat kita kecanduan. Nah, kira-kira apa ya yang dapat membuat kita kecanduan terhadap HP? Mari kita simak guys. Gimana HP dan internet itu bisa adiktif? Menurut Susan Wenseng, hormon dopamin adalah alasan dibalik semua ini. Dopamin adalah hormon yang mengatur sensasi rasa senang di tubuh kita, sehingga kita merasa seperti mabuk terhadap suatu benda tanpa kita sadari. Dopamin juga bisa memunculkan dorongan atau motivasi dalam diri kita buat mencari hal-hal yang bisa bikin kita senang. Nah, sistem dopamin ini nggak memberikan sinyal kepuasan pada tubuh kita, sehingga kita tidak akan merasa puas, walaupun yang kita lakukan setiap harinya adalah scroll medsos dan lain-lain, membuka TikTok dan aplikasi-aplikasi lainnya. Walaupun itu menghibur, namun kita membutuhkan lebih dari sekedar hiburan tersebut. Nah, hal itulah yang membuat kita kecanduan, sehingga kita meninggalkan hal-hal atau kepentingan yang dapat kita lakukan, seperti meninggalkan tugas, membuka hal-hal yang kurang bermanfaat. Sebenarnya banyak waktu kita terbuang saat menggunakan media sosial. Nah, kita termasuk orang-orang yang merugi, sehingga kita tidak dapat memanfaatkan waktu luang dengan baik, karena kita hanya memanfaatkan waktu tersebut untuk membuka media sosial yang tidak ada habisnya. Dan lama-lama kita pasti memiliki masalah. Nah, bagaimanakah cara mengatasi masalah tersebut? Sebelum itu kita harus mengakui bahwa kita memiliki masalah yang benar-benar serius dalam menghadapi atau ingin mengurangi dampak media sosial tersebut. Selain itu, kita harus juga mengatur jadwal yang spesifik dalam bermain media sosial. Nah, misalnya gini nih, lu harus memiliki aturan. Lu nggak boleh membuka media sosial sebelum jam 5 sore. Dan kita juga bisa menjauhkan HP saat kita bekerja, maupun kita harus mematikan HP saat kita melakukan tugas ataupun sedang bekerja dan yang lain-lain. Dan cara ini sangat efektif jika dilakukan secara intens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Saputra. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 21 dengan NIM ujung NIM 015. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil survei saya dari mata kuliah Psikologi Digital Pendidikan, di mana survei tersebut menganalisa tentang perkembangan teknologi dan informasi terkait penggunaan dan konten-konten yang di-share dalam media sosial oleh remaja 18 tahun ke bawah. Nah, dalam hasil survei tersebut saya mendapatkan 23 narasumber ataupun audiens
di mana pendapat mereka berbeda-beda. Saya memberikan beberapa pertanyaan dalam sebuah Google Form, dan pada survei saya, mereka yang mengisi rata-rata berusia 18 tahun kebanyakan, namun ada yang di bawah 15 tahun dan tapi lebih dominan kepada usia 18 tahun. Nah, jika ditanya mereka mengenal sosial media itu pada umur berapa, rata-rata mereka mengenal sosial media pada umur 14 sampai 15 tahun. Nah, sedangkan jika ditanya platform media sosial yang sering digunakan oleh mereka, itu ada banyak. Yang pertama, WhatsApp. Namun WhatsApp lebih dominan karena presentasinya mencapai 65,2%. Sedangkan untuk Instagram hanya 17,4%, dan TikTok itu 8,7%. Dan selebihnya itu seperti Facebook, Telegram, dan Twitter. Kemudian beralih kepada rata-rata durasi penggunaan media sosial dalam sehari. Penggunaan rata-rata itu yang pertama 1 jam tidak ada. Mereka rata-rata mulai dari 3 jam. Itu saya mendapatkan hasil survei sebanyak 21,7%. Kemudian 5 jam. Nah, saya mendapatkan survei sebesar 17,4% dari jumlah audiens. Kemudian 6 jam. Itu hanya mendapat 13%. Namun jika pada survei lebih dari 6 jam, saya mendapatkan hasil 47,8%. Jadi rata-rata remaja menghabiskan waktu mereka seperempat hari mereka menggunakan media sosial. Sedangkan untuk konten-konten yang sering dikonsumsi oleh mereka itu sangat bervariasi. Yang pertama, hiburan. Saya mendapatkan survei paling besar yaitu 39,1%. Kemudian pada olahraga, saya mendapatkan survei 21,7%. Kemudian pada edukasi itu hanya sebesar 13%, dan sisanya sangat banyak seperti podcast, live stream, game, dan tutorial. Kemudian saya beralih kepada apa peran mereka dalam menggunakan media sosial. Saya memberikan 4 opsi. Yang pertama adalah penonton, yang kedua kreator, yang ketiga keduanya, dan yang keempat bukan keduanya. Nah, rata-rata mereka adalah penonton karena mendapatkan hasil survei sebesar 78,3%. Kemudian pada opsi kreator tidak ada yang mengisi. Namun pada keduanya mereka memiliki 2 kegiatan, yaitu antara sebagai penonton dan mereka juga selain itu juga sebagai kreator ataupun pembuat konten. Itu saya mendapatkan survei 21,7%. Kemudian mereka menyebutkan alasan mereka menjadi penonton maupun kreator. Di antaranya jawabannya sangat bervariasi. Saya akan menyebutkan beberapa jawabannya. Karena yang pertama, lebih senang menjadi penonton. Kemudian mengisi hari luang, menghibur diri, dan mengurangi beban tugas sementara sebagai hiburan. Kemudian saya beralih kepada pertanyaan selanjutnya. Nah, bagaimana pendapat Anda mengenai penggunaan media sosial terhadap usia 18 tahun ke bawah? Jawaban mereka pun lebih sangat bervariasi. Di antaranya, yang pertama, kurang efektif dan lebih baik penggunaannya diawasi oleh orang tua. Maksud pengawasan orang tua adalah anak remaja usia 18 tahun ke bawah itu diberikan kebebasan bermedia sosial, namun harus dalam pengawasan orang tua. Kemudian jawaban selanjutnya itu
Seharusnya penggunaan media sosial untuk anak di bawah 18 tahun wajib mendapat pengawasan penuh. Kemudian karena ditakutkan terdapat platform web, situs, atau semacamnya yang dapat mengganggu sistem perkembangan pola pikir anak. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apa konten-konten yang sering di-share dalam media sosial oleh remaja usia 18 tahun ke bawah? Nah, antara jawabannya adalah game, story galau, konten drama, dan hiburan. Nah, rata-rata jawabannya hampir sama. Nah, konten tentang game, olahraga, bahkan terkadang ada juga konten tentang percintaan. Nah, biasanya tentang game dan kehidupannya seperti pergi ke tempat wisata, perasaan hati mereka, dan yang lainnya. Konten-konten yang ada di TikTok, serta relationship, holiday, and daily activity. Kemudian saya akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Nah, saya bertanya, apa dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap remaja usia 18 tahun ke bawah? Nah, jawaban yang pertama adalah ketergantungan atau kecanduan terhadap media sosial. Yang kedua, kurang baik sebab bisa menurunkan tingkat prestasi anak. Selanjutnya dapat melupakan hal-hal sekitar, kurangnya berinteraksi dengan orang-orang sekitar yang akan membuat orang tersebut hanya memikirkan dirinya sendiri. Remaja jadi kurang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, serta mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Nah, sebenarnya hanya itu saja yang menurut saya hanya itu saja hasil survei dari analisa tersebut. Selanjutnya akan saya jabarkan melalui animasi tentang solusi dari dampak penggunaan media sosial yang berlebihan. Sudahkah kamu bijak dalam bermedia sosial? Tahukah kamu, berdasarkan data WR Sosial, pada awal tahun 2019 menunjukkan pengguna media sosial di Indonesia sudah mencapai 150 juta pengguna loh. Adapun 55% dari pengguna media sosial adalah pria, dan sisanya yaitu 44,5% adalah wanita. Jenis kegiatan di media sosial sangatlah banyak. Adapun di antaranya yaitu bullying, hoax, penipuan, penculikan, bahkan pencurian data. Maka dari itu, memperhatikan etika komunikasi di media sosial adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Karena tidak menggunakan etika ketika bermedia sosial, maka akan menimbulkan konflik-konflik antara manusia satu dengan manusia yang lainnya di dalam media sosial. Berikut ini ada beberapa macam etika yang perlu diperhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang sopan. Setelah itu memiliki referensi yang jelas. Informasi yang disebarkan tanpa adanya referensi yang jelas akan menimbulkan efek berantai kepada setiap orang. Hal ini bisa saja mengundang kesimpang siuran berita yang tidak diharapkan. Istilah yang kita kenal saat ini adalah berita hoax atau berita yang tidak ada kebenarannya. Kemudian, hindari penyebaran pornografi, isu sara, dan kekerasan. Setelah itu, kita juga jangan mengumbar informasi pribadi. Janganlah terlalu mengumbar informasi pribadi Anda, terlebih lagi informasi mengenai nomor telepon Anda dan alamat rumah. Hal tersebut bisa saja membuat kontak lain dalam daftar Anda akan menjadi informasi bagi mereka yang ingin melakukan tindak kejahatan kepada kita. Dengan menggunakan komunikasi yang tepat, maka kita bisa memanfaatkan media sosial dengan lebih baik. Yuk,
bijak bermedia sosial. Thank you.